Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik-baik saja. Coba Pak Guru minta tolong tempat duduknya dirapikan. Baik anak-anak, salah satu memimpin doa di depan kepada ketua kelasnya, dipersilakan, monggo. Ya, Mbak Belva, silakan disiapkan untuk berdoa bersama-sama. Tempat duduk siap, Prof. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Ya, terima kasih. Baik, Pak Guru mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Abbas Septian hadir. Abista Ataila hadir. Raya hadir. Alhamdulillah. Angkat tangan ya Mas. Angkat tangan. Itu ya. Tunjuk jari boleh. Abdini Efran hadir. Bilva hadir. Denis. Oke. Hasna. Hilmi. Zainuddin hadir ya. Alhamdulillah. Badrus Zaman. Mana Badrus Zaman? Oh iya. Abdur Rozak hadir ya. Aisar hadir. Alvin. Altamis kemarin udah masuk ya Mas ya? Kenapa Mas? Oh sakit. Suratnya ada kemarin? Kemarin Pak Guru ngabsen tapi tidak ada suratnya kamu. Ya lain waktu kalau misalkan tidak hadir beritahu Pak Guru ya, setidaknya lewat WA ya. Terima kasih Mas Altamis hadir ya. Asfar Musyafa hadir. Fahri oke. Fairel hadir. Maulana Muzaffar Islami hadir. Rizky Subarkah hadir. Rizky Fadlan hadir. Nabila Nur Ashifa hadir. Nanda Isna hadir. Noval hadir. Putri Oktavia. Solehuddin alhamdulillah semuanya hadir ya. Terima kasih atas kehadiran kalian semuanya. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran di pagi hari ini. Namun sebelum kalian belajar, ada kesepakatan untuk di pagi hari ini. Kesepakatannya apa? Coba yang pertama perhatikan. Menjaga kebersihan kelas. Sanggup untuk menjaga kebersihan kelas sampai selesai pelajaran? Sanggup? Nah, di dalam ajaran kita, ajaran Islam dijelaskan an-nadhafatu minal iman. Menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan pangkal kesehatan, ya. Ketika kita menjaga kebersihan, maka lingkungan kita akan sehat. Kita pun secara jasmani dan rohani juga sehat.
sehat. Kalau lingkungan kita bersih, maka kita nyaman untuk menghuni lingkungan tersebut. Oke. Yang kedua apa? Menghormati guru dan teman ketika menyampaikan informasi atau pendapatnya. Jadi ketika ada Pak Guru atau teman kalian sedang menjelaskan materi pelajaran atau menjelaskan diskusi ya hasil kelompok, maka didengarkan dengan baik, dihormati ya. Kemudian yang ketiga apa? Menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun ya, yang sopan. Jadi ketika kalian nanti mempresentasikannya dengan bahasa yang santun, yang mudah dimengerti oleh teman kalian ya. Siap semuanya? Siap semuanya? Yang terakhir apa? Menjaga keharmonisan sesama teman. Di dalam Pancasila, sila keberapa ya? Menjaga kerukunan. Sila keberapa? Bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Jadi sesama teman harus hidup rukun. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Jadi ketika kita bersatu ya, kekompakan kalian yang diutamakan. Apalagi ini sudah Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok nih. Ada kelompok kinestetik, ada kelompok apa ini auditori, dan kelompok visual sesuai dengan pola belajar kalian. Dari pengamatan Pak Guru setiap hari kalian belajar, ternyata kalian cocoknya ada yang visual yang nantinya akan melihat video-video nanti dipelajari ya. Dipelajari bersama satu kelompok, nanti dibicarakan, dirembuk bareng ya. Kemudian yang auditori nanti saling berembuk juga, mendengarkan pendapat temannya ya, didiskusikan bareng-bareng. Kemudian ada yang kinestetik. Kinestetik juga nanti ada mengamati sebuah gambar, nanti digambar, dikasih keterangan, nanti dipresentasikan di depan. Siap semuanya? Siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan Pak Guru? Siap semuanya? Oke, sebelum kalian belajar semuanya berdiri. Kita lakukan olahraga di pagi hari ya, sambil dengan bertepuk-tepuk tangan. Ya, ini ada ice breaking buat kalian semuanya. Ice breakingnya gini, tangannya sambil putar, digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, ya gitu ya. Kemudian digulung-gulung, digulung-gulung, sambil ketawa, gitu ya, bisa. Lanjut di bawahnya, diputar-putar, diputar-putar, lompat ke depan, gitu ya, lompat kayak kelinci gitu ya. Kemudian diputar-putar, diputar-putar, teriak hore, hore, tangannya sambil ke atas, bisa. Oke, coba semuanya keluar dari bangkunya. Bangkunya dimasukkan dulu biar enak, leluasa untuk geraknya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3 semuanya. Digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil ketawa, diputar-putar, diputar-putar, lompat ke depan, asik, diputar-putar, diputar-putar, teriak hore. Oke, game yang kedua masih berdiri ya. Game yang kedua berhadapan-hadapan dengan temennya. Ayo berhadapan-hadapan dengan temennya. Permainan down up. Masih ingat down up? Kalau up tangannya, oh bukan, berhadapan-hadapan dengan temennya, cari temennya. Yang tidak kebagian siapa? Nah, sini sama Pak Guru. Sini sama Pak Guru. Nih, perhatikan, ada lagi. Siapa? Ayo ya, bareng-bareng. Nih, Soleh sama ini. Cari teman, cari teman. Ayo, cari teman. Yang tidak kebagian sama Pak Guru. Sini. Yang tidak kebagian sama Pak Guru. Oke, permainannya gini. 1, kamu di bawah, ini di atasnya Pak Guru. Nah, gini, Pak Guru gini. Kalau up berarti kamu yang di bawah ke atas. Nah, gitu ya. Kalau down
ke bawah. Oke. Turun. Nanti Pak Guru yang ke bawah. Turun. Nah, gitu ya. Turun. Nah, up. Nah, gitu. Up. Nah, gitu ya. Siap? Oke. 1, 2, 3, up. Up, jangan dibawa ke atas. Turun. Oke, up. Up. Lagi, up. 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 Turun. Jangan bingung. Turun. Turun. Oke. Turun. 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 Oke, up. 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 Ayo bingung. Oke, tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Seru ya. Itu untuk melatih kecerdasan otak kanan dan otak kiri kalian ya. Untuk mencerdaskan otak kiri dan kanan kalian. Baik anak-anak, sudah siap menerima pelajarannya Pak Li ya? Hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Apa anak-anak? Sistem pernapasan pada manusia. Manusia itu bernafas karena untuk hidupnya. Kalau manusia tidak bernafas, meninggal ya. Kalau manusia itu meninggal, kalau hewan mati. Oke, tujuannya apa sih kalian belajar ini? Tujuannya yaitu yang pertama apa? Coba dibacakan. Siswa dapat memprediksikan akibat jika manusia tidak bernafas. Tadi sudah Pak Ali sampaikan. Jadi ketika manusia tidak bernafas ya meninggal. Hewan tidak bernafas mati. Tumbuhan tidak bernafas mati. Semua akan mengalami kematian. Di dalam ajaran kita, ajaran Islam, dijelaskan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas akan mengalami kematian. Termasuk Pak Ahli, kalian semuanya akan mati. Ya, tumbuhan mati, hewan mati, ya. Kita lanjut. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan mekanisme pernapasan pada manusia. Kalian nanti mempresentasikan depan nih ya, mempresentasikan atau mempelajari juga sistem pernafasan pada manusia apa saja sih, alat-alatnya apa saja sih ya. Coba nanti ada masing-masing kelompok untuk berdiskusi ya. Ini tadi sudah Pak Guru kelompokkan sesuai dengan model belajar kalian. Kemudian yang terakhir apa? Siswa dapat merefleksikan pentingnya menjaga kesehatan organ pernafasan. Pentingnya menjaga kesehatan organ pernafasan. Jadi ketika kita dikasih kenikmatan sama Tuhan kita bersyukur. Kemudian apa? Dengan cara menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, ya. Ketika ruangan ini kotor, pengap, kira-kira untuk bernafas enak tidak? Tidak. Jadi harus diapakan? Diapakan ayo, supaya bernafasnya enak. Dibersihkan, ya. Hidup bersih itu enak. Hidup bersih itu nyaman untuk kita semuanya. Baik anak-anak, siap untuk mengikuti pelajarannya Pak Guru? Oke, kalau siap, ini ada sesuatu buat kalian semua sesuai dengan belajar kalian. Nih, Pak Guru sudah menyediakan kelompok. Ada 3 kelompok. Kelompok ini nanti akan dimanfaatkan oleh kelompok visual, akan searching di YouTube alat-alat pernafasan pada manusia atau sistem pernafasan pada manusia. Apa saja sih di situ? Di YouTube dijelaskan nanti alurnya bagaimana. Nanti searching ya. Nanti bukannya menggunakan akun Belajar ID karena ini Chromebook adalah bantuan dari pemerintah untuk dimanfaatkan untuk belajar kalian ya. Nanti di searching di YouTube. Kemudian setelah selesai, nanti kalian presentasi di depan. Satu kelompok nanti mewakili boleh 1 atau 2 anak, ya, yang tampil di depan.
Yang lainnya juga nanti ada dari Pak Guru nih, yang auditori nanti rembuk dengan teman-temannya, diskusi dengan teman-temannya. Nanti ada buku yang akan Pak Guru bagi ke kalian, buku paket ya. Nanti silakan dicari informasi-informasi tentang alat pernafasan pada manusia, nanti dirangkum ya. Oke, siap? Oke. Kemudian yang kinestetik, nanti ada tugas juga dari Pak Guru untuk gambar yang bagus. Ini ada torso ini, torso nanti digambar alat-alat pernafasannya yang mana nih ya. Nanti juga ada gambar dari Pak Guru, ini sudah Pak Guru siapkan gambarnya ya. Nanti digambar ya. Oke, ini silakan dibuka. Oke, siap. Kelompoknya ini auditori, silakan dipelajari. Kemudian kelompoknya bismillahirrahmanirrahim, kinestetik tanpa ini ya, nanti ini pakainya yang kayak kemarin waktu hari apa itu, kalian gambar bagus sekali, nanti lapornya terus ini ya. Satu aja cukup. Nah, oke. Ini juga Pak Guru menyediakan alat ya dari selang ya, pipa yang biasa dijumpai di mana ya ini ya, akuarium yang jualan ikan itu ya. Nanti dibuat alurnya seperti apa gitu ya, silakan. Untuk gambarnya boleh lihat di sini. LKS atau tipe. Nah ya boleh. Silakan Pak Guru kasih waktu kalian untuk belajar selama 10 menit dari sekarang. Iya, satu aja cukup. Satu apa dua? Satu aja cukup ya. Oke. Oh ya, balon ya. Solasi. Gunting. Ini. Oke, silakan 10 menit dari sekarang untuk kalian searching di Google, untuk lihat-lihat di buku tugas atau buku apanya. Nanti untuk tugas kelompok lewatnya Google Classroom, diupload bersama-sama. Ada yang mengerjakan tugas individu kelompok secara bersama, ada dibagi dua ya, nanti yang upload juga satu ya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Gimana? Iya. Gimana? Ada yang susah enggak? Barangkali dibutuhkan lagi. Satu lagi. Silakan. Boleh. Ini Mas ya. Gimana Mas? Ada yang perlu ditanyakan? Ini Mas, di halaman nah ini alat pernapasan pada manusia, halaman berapa nih? 143.
Halaman 143 itu lebih lengkap lagi itu ya. Halaman 135. Nah ini ya. Gimana Mas? Bisa? Kamu mana kertasnya? Coba nih, digambar di sini. Alkamis, artinya siapa ya? Digambar di sini Mas, Mas. Iya, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Digambar, kamu yang gambar alveolusnya mungkin ya. Ya, atau ini yang gambar faring. Ya, faring atau laring ya, gampang ya. Nah, boleh lihat di buku ini cetak. Bu LKS boleh. Boleh. Dibuka bukunya Mas. Nih, kalau di buku cetak ya ada nih. Faring mana Pak? Faring. Enggak ada. Trakea wis tenggorokan. Terhas, iya, batang tenggorokan. Paru-paru boleh. Paru-paru boleh. Silakan. Ini paru-paru enggak Nanda. Nah, tugasnya Mbak Nanda. Enggak apa-apa. Dibesarin lagi biar teman-temannya lihat. Iya, biar nanti dijelaskan di depan, teman-temannya juga lihat. Ya. Sudah Mas dimasukkan di situ Mas. Biar anginnya tidak keluar Mas. Gimana caranya? Nah itu bagus tuh. Nah bagus, sip. Yang ini besar, masih citok. Satu aja. Ini ada dua. Ini citok kayak ini Pak. Pelan. Nanti dijelaskan di depan ya Mas ya. Iya boleh kamu. Siapa udah nanti gangsut. Gimana, ada yang susah? Organ pernapasan pada manusia. Apa ini namanya? Rongga hidung. Gimana Mas Zaman? Mas ini Rozak sudah? Yang mengerjakan, iya. Nanti berembuk, dirembuk bareng ya. Urun rembuk sini ya. Silakan, kerjasamanya bagus. Ya, gimana Mas? Ada yang susah? Boleh. Silakan.
Coba Pak Guru pengen lihat hasil gambar kamu bagus nggak? Pensil Mas, pensil. Kayaknya Pak Guru punya di mana ya? Ini Mas. Cuman belum dioyotin. Ada yang bawa rautan? Nih. Tapi rautan kita. Sini. Guru yang baik yang menolong siswanya. Iya. Siswa yang baik yang mengikuti pelajarannya Pak Guru dengan seksama. Nah, Pakai diri nggak apa-apa kan makan belum? boleh. Ya boleh. Boleh. Nih, Anggur. kumpulkan aja. Silakan dilanjutkan. Waktunya 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi. Itu faring ya. Faring itu apa? Iya. Gimana Mas? Gimana ya Pak? Sudah. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut. Lebih lanjut apa? Tentang organ-organ pernapasan manusia. Apa saja coba? Iya. Nah, itu. Ada hidung. Ini boleh ditulis nanti dijelaskan depan apa saja ya. Hidung. Ya, 1 menit lagi. Pak, apa ya? Ya. Ada gambar itu nggak yang kemarin? Yang itu yang Sudah di Pak Guru nilai. Dimasukkan tata nilai. kan di paru ini. Apa bu? Kayak Gimana nih kelompok auditori? Ya, stop, selesai. Oke, selesai, dihentikan. Waktunya selesai. Coba kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok masing-masing ya. Untuk ketua kelompoknya, silakan maju ke depan, Kang Sud. Silakan. Nanti yang mau menjelaskan siapa di sini kelompok auditori? Ada nanti dijagokan siapa yang mau menampilkan depan ya. Silakan, Kang Sud. Set. Yang menang maju terakhir. Ah. Berarti ini pertama. Ini kedua. Oke. Hasil keputusan Kang Sud kalian, yang maju pertama adalah kelompok kinestetik, disusul kelompok kedua yaitu visual, dan yang terakhir auditori. Silakan maju ke depan. Kasih aplaus untuk teman kalian.
silakan. Dari kelompok kinestetik, Pak Guru beri waktu 3 menit untuk menjelaskan di depan. Silakan. Oke, yang membawa ini boleh 2 anak, boleh 1 dulu boleh. Ya, silakan. Sebentar, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini gambar dari kelompok Diperkenalkan kami. dulu dari kelompok mana? Dari Silakan. kelompok kinestetik, dan ini gambar dari kelompok kami. Ini ada alveolus dan ini ada paru-paru. Iya. Dan di sini ini bronkus yang berfungsi sebagai cabang-cabang untuk meneruskan udara masuk ke dalam alveolus dan Iya. terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Dan ini adalah paru-paru yang membantu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida untuk keluar melalui faring, laring, dan keluar lewat mulut atau hidung. Dan ini ada lapisan kecil yang bernama pleura. Pleura Pun berfungsi sebagai pelindung paru-paru agar tidak bergesekan organ dengan organ-organ lain, agar tidak menjadi rusak. Iya. Dan di sini ada trakea di atasnya yang sebagai jalur masuk untuk ke bronkus dan bronkiolus Iya. ke alveolus. Bagus sekali. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok kinestetik. Nah, ini Pak. Oh, ada lagi, Mas. Oh iya. Ini Ini hasil diskusinya. Ini adalah hasil kerajinan kita. Iya. Ini ada itu terbuat dari pipa dan balon dan solasi. Untuk menunjukkan apa, Mas? Ini untuk menunjukkan bagaimana proses kita menghirup dan mengeluarkan nafas di dalam tubuh kita. Iya, gimana coba dipraktekkan? Wah, kalau mengembang itu proses apa, Mas? Kalau mengembang itu proses itu menghirup. Menghirup udara, oksigen ya. Dan mengempis jika kita mengeluarkan nafas dari tubuh kita. Oh begitu. Jadi anak-anak perhatikan, ketika coba Mas disebut. Ketika kalian bernapas menghirup oksigen, maka paru-paru kita akan mengembang, ya. Kemudian akan menyempit ketika kita mengeluarkan karbon dioksida seperti ini. Disebut Hasilnya. juga pernapasan dada dan pernapasan perut. Wah, bagus sekali disebut pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada itu apa, Mas? Pernapasan dada, jika kita menghirup, dada kita akan sedikit mengembang. Mengembang, iya. Terus? Mengembang. Dan pernapasan perut jika kita mengeluarkan nafas dari tubuh kita dan akan perut akan mengempis. mengempis. Ya, bagus sekali tepuk tangannya. Luar biasa dari kelompok kinestetik. Oke, dari kelompok kinestetik jadi sudah berhasil untuk menjelaskan secara gamblang, secara detail dari awal sampai terakhir. Coba kita dengarkan, silakan kembali ke tempat duduknya, Mas. Tepuk tangan sekali lagi. Mana tepuk tangannya? Oke. Berikut kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok yang kedua, kelompok visual. Ketua boleh 1 orang, boleh 2 orang. Boleh 2 orang? Oke, silakan. Nanti perkenalkan dulu ya. Iya. Diperkenalkan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadil Maulana. Di sebelah saya Ilya Pransanjaya. di sini kita akan menjelaskan hasil kerja kelompok saya. Bernapas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, cabang tenggorokan atau bronkus, dan paru-paru. Melalui hidung, udara mendapatkan
jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Udara juga dapat keluar dan masuk melalui mulut. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung akan lebih baik karena terdapat lendir dan bulu halus. Ya, lanjut. Mas siapa yang menjelaskan? Mas Evan. Bernapas adalah suatu proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dan menguap air oleh makhluk hidup melalui alat pernapasan. Oksigen adalah udara yang bersih yang berbahaya jika dikeluarkan dari tubuh. 1. Rongga hidung. Proses bernapas pada manusia di awal dengan menghirup udara melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung udara mengalami penyerangan oleh rambut-rambut halus sehingga kotoran daun, debu tidak ikut masuk bersama udara. 2. Faring. Setelah proses udara masuk ke hidung adalah masuk ke faring. Pada faring terdapat epiglottis yang berfungsi sebagai pembatas antar saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. 3. Laring. Proses setelah udara masuk ke faring adalah masuk ke faring laring atau cakun. Terdapat di bagian belakang faring laring, terdiri atas 9 susunan kolong rawan berbentuk kotak. 4. Trakea. Trakea terletak di depan kerongkongan dan tersusun atas tulang-tulang rawan cincin dinding. Trakea dilapisi oleh sel epitel berambut, getar silia, dan selaput lendir. Oke, bagus sekali keterangannya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Ternyata gaya belajar kalian sangat luar biasa. Hanya mendengarkan dan melihat video saja bisa untuk dicerna, dipelajari. Hanya dengan menggunakan praktek menggambar bisa menjelaskan, membuat AC kalian ini bisa dipraktekkan ya, hanya melihat gambarnya saja dan bisa menjelaskan di depan. Sangat luar biasa itu kalian, anak-anak hebat. Tepuk tangannya. Keren. Kita dengarkan, kasih kesempatan untuk yang terakhir dari kelompok auditori. Silakan tampil di depan, diperkenalkan dulu ya. Siapa yang mau menjelaskan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan menjelaskan hasil diskusi kami. Mengenal organ pernapasan pada manusia. 1. Hidung. 2. Faring. 3. laring. 4. Trakea. 5. bronkus. 6. alveolus. 7. paru-paru. 8. pleura. Hidung berfungsi sebagai saluran masuknya udara. Faring berfungsi sebagai ruang resonansi suara dan bagian reaksi kekebalan tubuh melawan benda asing. Laring berfungsi untuk mengeluarkan partikel debu bersama udara yang dihirup melalui refleks batuk. 4. Trakea berfungsi untuk meneruskan perjalanan udara ke paru-paru dan menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Bronkus fungsinya yaitu untuk meneruskan perjalanan udara ke paru-paru. Alveolus berfungsi untuk memudahkan darah di dalam kapiler untuk meningkatkan oksigen. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida di dalam tubuh. Pleura berfungsi untuk melindungi paru-paru dan menjadi pelumas agar paru-paru tidak tertekan organ lain. Wah, sangat luar biasa. Mau diakhiri? Lagi. Oh, lagi masih ada. Silakan. Dan di sini juga ada gangguan sistem pernafasan. Oh, ada gangguan lebih lengkap lagi nih. Coba kita perhatikan. Tadi belum dijelaskan gangguannya ya. Ini mau
Sampaikan, silakan. Yang pertama ada flu, kedua ada asma, Iya. ketiga ada TBC, yang keempat ada kanker paru-paru, yang kelima pneumonia, dan kelimanya dan yang terakhirnya bronkitis. Bronkitis gitu ya. Cara apa untuk menghindari? Oh masih, Ya, silakan. flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Sering disebut penyakit influenza. Asma adalah penyakit peradangan kronik yang menyebabkan masalah pernafasan. TBC. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Bacillus tuberculosis. Pneumonia merupakan infeksi yang terjadi pada paru-paru. Iya. Kanker paru-paru terjadi karena tubuhnya sel-sel yang tidak terkendali pada paru-paru. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada bronkus, saluran udara dari dan ke paru-paru. Oke. Dan ada cara mencegahnya. Cara mencegahnya gimana caranya? Rutin berolahraga. Mengonsumsi makanan bergizi. Banyak minum air mineral. Iya. Rajin mencuci tangan. Iya. Tidak merokok. Menghindari polusi ya. Ya, rutin memeriksa kesehatan secara berkala. Coba Pak Guru pinjam. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok. Luar biasa kalian ya. Ternyata hasil diskusi kalian tidak mengecewakan. Jadi kalau dinilai yang lebih lengkap adalah kelompok auditori. Lebih lengkap di keterangannya, dari awal dijelaskan runtut sampai pada penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan gangguan pada alat pernafasan dan bagaimana cara pencegahannya ya Mas ya. Tadi sudah disampaikan, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Oke, silakan kembali tempat. Oke, terima kasih. Kalian itu anak-anak hebat, anak-anaknya Pak Guru yang sangat luar biasa. Tepuk salut. Salut. Oke. Anak soleh dan soleha. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Islam, yes, sekali lagi. Oke, semuanya berdiri coba. Biar relaks ya. Coba yang di sebelah, semuanya menghadapnya ke barat, udah. Semuanya menghadap ke barat. Ya, luruskan. Nah, coba nih, Pak Guru kasih clue kalau kalian kan capek sekali ya. Pak Guru kasih clue kalau hujan rintik-rintik seperti ini di apa punggungnya teman kalian. Gini, tik ya. Oke. Mas, kamu di sebelah sini, Mas. Oke. Nah, gitu. Kalau hujan deras, maka gini. Beda lagi kalau ada badai dipijeti. Enak sekali gitu ya. Oke, hitungan ketiga. Hujan rintik-rintik. Hadapnya ke sana ke barat. Sama-sama terus. Yang enak kok, yang enak. Hujan deras. Aduh, enak sekali ya. Aduh, Pak Guru ada yang mijet ini. Ada badai. Oke, sekarang hadapnya ke timur semuanya, gantian temannya. Oke. Hujan rintik-rintik. Tik. Asik ya. Oke. Hujan deras. Asik. Ada badai. Iya. Oke, tepuk tangan. Baik anak-anak.
Sekarang giliran Pak Guru akan menyampaikan materi pelajaran. Tadi kan dari kalian masing-masing kelompok. Benar tidak sih informasi dari kalian? Ini Pak Guru sifatnya hanya melengkapi saja. Siap semuanya? Oke. Perhatikan. Sistem pernafasan pada manusia nih merupakan suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup berarti siapa saja, bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Untuk menghirup oksigen di udara terbuka ini banyak oksigen, ya, banyak udara yang akan kita hirup, yang dihasilkan dari yang mana ya? Dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Maka semakin banyak tumbuhan yang ada di lingkungan kita, maka semakin banyak oksigen yang akan dihasilkan dan dihirup oleh kalian lebih sejuk lagi. Coba kalau kalian bayangkan di daerah pegunungan, anak-anak, apa yang akan terjadi udara di sana? Kalian hirup di sana, coba hirup udara di sana. Dingin ya? Sejuk tidak? Sejuk, seger. Beda kalau dengan di kota. Di kota gimana? Rasanya mampet. Kenapa kok mampet sekali? Banyak asap kendaraan. Selain asap kendaraan, asap pabrik, terus ada pembakaran sampah juga ya. Maka dari itu nih, kalian kalau bisa sampah itu jangan dibakar anak-anak. Kenapa Pak Guru? Dipisah antara sampah organik, anorganik, terus ada yang B3 ya. Itu di sekolahan kita sudah disediakan ada 3 tabung sampah. Dipisah-pisah. Yang B3 itu untuk apa ya? Bahan pecah belah di situ. Yang organik yaitu apa yang mudah hancur, sampah yang mudah hancur, contohnya daun, kertas bisa hancur ya. Itu. Kalau yang anorganik, yang plastik ya, itu susah hancurnya. Kalau bisa yang organik ini ditimbun di tanah, nanti akan jadi pupuk anak-anak. Dipupuk, jadi pupuk, kemudian untuk tanamannya tumbuh subur, menghasilkan oksigen. Untuk siapa? Ya untuk kita, untuk manusia. Terus menerus bergantian. Nah, kita lanjutkan. Pertukaran kedua zat ini dilakukan sistem peredaran darah yang melibatkan beberapa organ penting dalam tubuh. Ya, organ pentingnya apa saja? Coba kalian sudah menjelaskan. Yang pertama hidung, terus yang kedua paring, terus laring, terus trachea. Coba Pak Guru tanya, trachea itu apa trachea? Batang tenggorokan. Panjangnya berapa senti sih? Ya sekitar 10 senti. Kalau kan ada diameternya kalau di dalam sih ya untuk pernafasan. Berapa diameternya? 2,5 senti, bukan meter ya. Kalau meter gede banget oh ya. Lanjut nih. Kemudian ini organ-organ tubuhnya untuk pernapasan. Ada hidung, pangkal tenggorokan, laring, batang tenggorokan, trachea, kemudian ada batang tenggorok juga yang namanya bronkus, cabangnya ya. Kemudian masuk ini udara masuk, oksigen, hirup, kemudian keluar karbon dioksida. Boleh masuk ke sini? Boleh. Nah, ini karbon dioksida keluar dan seterusnya anak-anak. Kemudian di sini ada apa nih? Ada bulu halus. Fungsinya untuk apa? Untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam hidung. Jadi nanti kotorannya masuk ke sini, disaring. Coba kalau pagi kalian bangun tidur, ada apanya itu di hidung kalian? Upil, ada kotorannya ya, sampai harta karunnya banyak sekali ya, dibersihkan, ya dibersihkan. Itulah. Jadi udara itu yang ada di alam terbuka itu sebetulnya kotor anak-anak, kotor sekali. Kemudian masuk ke dalam rongga hidung, disaring oleh tadi rambut-rambut halus dan ada kelenjar ya, kelenjar yang lendir yang untuk menyaring ya. Ini alat pernapasannya. Lanjut nih, ada organ tubuh yang lain. Sistem pernapasannya tadi disebutkan ada rongga hidung, faring, kemudian tenggorokan, trachea, laring, bronkus, dan paru-paru. Ini cara manusia bernafas.
mengempis tadi sudah dijelaskan sama siapa? Mas Zainuddin. Sudah gamblang sekali ketika bernafas, menghirup udara, ininya akan mengembang, paru-parunya akan mengembang. Namanya pernafasan apa ya? Pernafasan dada. Kemudian ketika kita menghembuskan nafas, ya, mengeluarkan karbon dioksida, namanya apa? Pernafasan perut. Coba hirup semuanya, hirup nafas. Lepas. Lepasnya boleh sini, boleh sini. Tapi susah ya. Gitu ya. Itu cara bernafasnya yang bagus. Ya. Lanjut. Ini rongga hidung. Saat bernapas, pertama kali udara akan masuk ke rongga hidung. Di sini udara akan disaring oleh selaput hidung yang mengandung kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Di sini di hidung, lubang hidung, ya. Selaput ini berguna untuk mengunci benda-benda asing agar tidak ikut tersaring dalam paru-paru bersama udara. Nah, lagi faring atau tenggorokan. Setelah penyaringan di rongga hidung, ya, udara kemudian masuk melewati tenggorokan. Ini tenggorokan di sini ya. Namanya apa ya? Faring. Ini saluran, yakni saluran pencernaan serta saluran pernapasan. Fungsi dari tenggorokan ini yaitu sebagai sistem pernapasan, ya, sebagai medium keluar masuknya udara. Sistem pernapasan keluar masuknya udara. Itu faring juga ada andilnya dalam proses pernapasan, ya. Kemudian lagi ada trachea. Ini trachea nih. Trachea yang tadi dijelaskan ya. Ini trachea nih, mana Mas hasilnya? Iya ini tracheanya. Ini mestinya panjangnya 10 ya, 10 cm ya. Ini batang tenggorokan, trachea sebagai apa? Saluran masuknya udara, ya, masuknya udara sini. Itu terletak di depan kerongkongan. Trachea berfungsi sebagai jalan utama udara atau oksigen menuju paru-paru. Organ yang satu ini berbentuk seperti tabung berongga, seperti panjangnya sekitar 10 cm, ya, diameternya 2,5 cm, 2,5 sama aja. Laring ini yang di atas, ya laring. Nah, ini terdapat dua pita suara yang akan terbuka saat bernafas dan tertutup ketika memproduksi udara, ya. Anak soleh dan soleha. Oke, siap semuanya. Ketika bernafas, udara akan masuk melewati pita suara yang berhimpitan sehingga bergetar dan menghasilkan suara. Nih lagi bronkus. Bronkus tadi mana bronkus? Nah, ini bronkus. Ini bronkus ini anak. Bronkus itu berfungsi sebagai penyedia jalan udara. Jadi udara masuk dari sini, masuk sini ke bronkus, kemudian lari ke sini ke cabang-cabangnya, namanya apa ya? Bronkiolus. Nih bronkiolus. Nah, ini bronkiolus yang kecil-kecil, ini cabang-cabangnya. Nah, ini. Kemudian ada yang gelembung-gelembung kayak apa ya? Kayak anggur. Itu namanya apa ya? Alveolus itu apa? Itu apa? Apa yo? Untuk pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini coba ini alveolus. Alveolus adalah struktur kecil yang berbentuk kantung udara yang terdapat di dalam paru-paru. Jadi paru-paru itu isinya apa? Isinya alveolus, ya. Berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara yang dihirup dan darah yang nantinya akan disebarkan ke seluruh tubuh dan dikeluarkan melalui lubang apa ya? Lubang hidung ataupun mulut, menghasilkan apa? Gas apa ya? Karbon dioksida yang dihirup oleh siapa? Oleh tumbuhan. Di tumbuhan diproses kemudian menghasilkan oksigen, dihirup lagi oleh manusia dan seterusnya, gitu anak-anak. Lanjut. Pleura, ini ada pleura nih. Lapisan-lapisan ini namanya pleura, anak-anak. Tujuannya apa? Tujuannya pleura. Adanya pleura untuk menjaga paru-paru agar tidak bergesekan dengan organ yang lainnya, ya. Letaknya paru-paru gimana sih? Letaknya paru-paru
Di rongga dada di mana? Di atasnya? Di atas apa ya? Sekat? Sekat rongga dada atau apa ya? Diafragma. Ini cara permasanya. Yo, udara masuk, yang dikeluarkan hitam ya. Ini udara masuk, warnanya putih. Dikeluarkan, warnanya hitam. Tuh, prosesnya seperti itu. Ya. Lanjut nih, ada diafragma ini, sekatnya ini. Berarti paru-paru letaknya di atas diafragma. Diafragma siapa? Diafragma itu sekat yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut. Itu anak-anak. Ya, yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Lagi, proses pernafasannya seperti ini. Ketika kita makan, ini apa ya namanya? Faring ya. Tersedak, laring. Ini laring di bawahnya. Kemudian ini trachea ini. Ya. Trachea. Jadi udara masuk ke sini, disebar ke bronkus, kemudian ke bronkiolus, kemudian disebarkan lagi ke alveolus, terjadi pertukaran udara masuk ke sini. Ini tulang rusuk yang melindungi apa ya? Tulang rusuk menjaga apa? Menjaga paru-paru. Jadi organ-organ tubuh penting kalian dijaga oleh ini, oleh apa? Tulang rusuk. Nah, ini ada kuis nih. Organ di samping disebut laring. Cakep. Ada lagi. Apa fungsi bulu halus atau rambut pada gambar? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Oke, kalau jelas semuanya, ada tugas dari Pak Guru. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk tugas kelompok. Silakan. Dikerjakan dari sekarang. Oke. Tugasnya seperti ini anak-anak. Ada yang menggunakan Chromebook, ada juga yang menggunakan ini offline. Yang menggunakan Chromebook kelompok satu aja. Kalian buka Google Classroom-nya. Coba ini gantian. Ini yang menggunakan Chromebook satu ada di, silakan. Yang diupload satu, kemudian di Google Classroom ya Mas ya. Silakan. Pakai akunnya siapa boleh, bebas. Iya, akunnya sendiri boleh. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ayo, silakan. Hasil karya kelompoknya mana coba? Hasil karyanya. Oke. Ini. Oke. Tadi hasil karya kelompoknya mana? Hasil kelompok yang berdiskusi tadi mana? Iya, kumpulkan. Dikasih namanya, nama kelompoknya kelompok apa gitu ya, di sini di atasnya. Hasil diskusi kelompok tadi sana ya. Ya. 1 menit berlalu. Sudah dikasih nama kelompok? Oke, siap. Gimana Mas? Sudah dikasih nama kelompok ya? Silakan dibuka Google Classroom-nya. Di situ ada tugas kelompok, diklik ya. Diklik tugas kelompok. Iya. Tugas kelompok yang paling atas sendiri. Iya itu. Nah. Klik. Ada. Nah itu, start. Oke. Silakan.
Ini diklik dulu. Siapa saja kelompoknya? Di paling atas ya Mas ya. Ini kamu yang upload ya? Oke. Ini auditori ya. Tiga menit berlalu. Gimana? Oke. Coba Pak Guru mau ngecek di sini. Oke. Ya, hampir selesai. 1 menit. Ya. Kelompok visual sudah mengirim datanya, hasilnya 80 nilainya. Iya, ada yang salah Mas. Siapa? Kinestetik, auditori. Wah, luar biasa. Gimana? Nah, ini hanya untuk mendukung saja, nilai untuk mendukung. Nilai yang maksimalnya nanti di yang tertulisnya. Silakan kerjasamanya yang bagus. Ayo, sudah. Silakan tampil depan. Silakan yang sudah selesai tampil depan. Dari kelompok mana? Disebutkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik. Ya, waktunya selesai. Sebentar Mas. Waktunya selesai. Stop. Ayo stop. Semuanya stop. Berhenti. Ya, silakan. Nama anggota kita ada aku, Soleh, Alkami, Seman, Hasna, Nanda. Ya. Soal nomor 1 sebut kenal pernapasan pada manusia. Jawabannya hitung faring-laring trakea bronchus bronchiolus paru-paru alveolus dan paru-paru. Nomor 2 jelaskan proses pernapasan pada manusia. Kedua dihirup oleh hidung dan ke faring-laring trakea bronchus dan ke bronchiolus. Dan terjadi pertukaran gas alveolus gas oksigen dan karbon dioksida di alveolus dan keluar melalui paru-paru dibantu oleh paru-paru. 3. Sebutkan penyakit yang menyerang pada alat pernapasan manusia. Influenza, tuberkulosis atau TBC, kanker paru-paru, pneumonia, bronkitis, asma, kanker paru-paru. Bagaimana cara pencegahan penyakit pada manusia? Jawabannya adalah olahraga teratur, makan makanan sehat, tidur secukupnya, menjaga kesehatan, tidak merokok. Iya, bagus sekali. Dan apa manfaat tumbuhan dalam proses
pernapasan pada manusia untuk menghasilkan oksigen yang dihirup oleh manusia. Oke, terima kasih. Dari kelompoknya kinestetik sudah melaporkan hasil diskusinya, tugas kelompok. Silakan kelompok berikutnya dari visual. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Dimulai dengan nama anggota. Nama anggota pertama Fadlan, kedua saya, ketiga Abbas, keempat Fari, kelima Asfar, keenam Hilmi, ketujuh Ata, ke-8 Efren, ke-9 Putri. Nomor 1. Sebutan alat pernapasan pada manusia. Kami menjawab hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli, paru-paru, dan pleura. Nomor 2. Jelaskan proses pernapasan pada manusia. Oksigen masuk ke hidung, lalu ke faring, lalu ke laring, lalu ke trakea, lalu masuk ke bronkus, lalu ke bronkiolus, dan di alveoli pertukaran oksigen dari karbon dioksida menuju oksigen dan jadi oksigen. Nomor 3. Sebutkan penyakit yang menyerang pada alat pernapasan manusia. Kami menjawab asma, TBC atau tuberculosis, kanker paru-paru, dan flu. Nomor 4. Bagaimana cara pencegahan penyakit pada pernapasan manusia? Kami menjawab rajin berolahraga, tidak merokok, tidak menghirup asap kendaraan. 5. Apa manfaat tumbuhan dalam proses pernapasan manusia? Kami menjawab untuk menghasilkan oksigen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok visual. Berikutnya dari kelompok yang terakhir, kelompok auditori. Silakan untuk menyampaikan tugas kelompoknya, hasil tugas kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan menyampaikan jawaban kami. Pertama kami mulai dengan nama anggota. 1 Aesar, 2 Apoy, 3 Belva, 4 Alvin, 5 Syifa, 6 Denis, 7 Rizky, 8 Rozak, dan ke-9 Viral. Iya. Nomor 1. Sebutkan alat pernapasan pada manusia. Kami menjawab hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru, pleura. 2. Jelaskan proses pernapasan pada manusia. Kami menjawab masuk melalui hidung dan melewati faring, laring, dan masuk ke trakea, lalu bronkus, paru-paru, ke alveolus untuk pertukaran oksigen. 3. Sebutkan penyakit yang menyerang pada alat pernapasan manusia. Kami menjawab flu, asma, pneumonia, TBC, kanker paru-paru, bronkitis. Bagaimana cara pencegahan penyakit pada pernapasan manusia? Kami menjawab rajin berolahraga, tidak merokok, hindari paparan polusi, mengonsumsi makanan bergizi, rajin mencuci tangan, rutin memeriksa kesehatan secara berkala. 5. Apa manfaat tumbuhan dalam proses pernapasan pada manusia? Kami menjawab dapat menghasilkan oksigen lebih banyak untuk manusia bernapas. Oke, terima kasih dari kelompok auditori yang terakhir ya. Sekarang Pak Guru akan menilai hasil diskusi kalian. Paling minta tolong kelompoknya semuanya dimatikan. Ya, dimatikan. Oke. Kelompok yang paling tepat dan paling valid untuk menjawab pertanyaan tugas kelompok kalian adalah kelompok dari visual dengan total nilai 100. Kemudian disusul kelompok yang kedua adalah
kelompok kinestetik dengan total nilai 95. Kurang sedikit lagi, ini lebih balik. Dan yang terakhir disusul kelompok auditori dengan total nilai 88. Oke, bagus sekali. Oke, sekarang kalian duduk anteng. Coba duduk anteng. Coba sekarang pejamkan mata kalian, hirup nafas dalam-dalam, lepas. Coba hirup nafas lagi, lepas. Kalian bayangkan kalian sedang berada di alam terbuka di daerah pegunungan. Tarik nafas. Nah, lepas. Lagi, tarik nafas lagi. Lepas. Bayangkan kalian sedang berjalan-jalan di pegunungan, melihat kanan kirinya ada pohon cemara, pohon bambu dan sebagainya. Nikmati alam fana ini. Ya, cukup. Bagaimana keadaan kalian? Senang? Sehat? Seger? Alhamdulillah. Oke, kalau sudah, Pak Guru kasih tugas individu yang dikerjakan, waktunya hanya 3 menit saja dari sekarang. Ya, 3 menit dari sekarang. Satu soal 1 menit. Sekarang 1. Lagi saya 9. Silakan. Waktunya 3 menit dari sekarang. Sudah? Kurang 1. Oke. Silakan. Waktunya 3 menit dari sekarang. Kurang 2. Sudah? Ya, silakan. Oke. Satu menit berlalu. Iya, cepat. Dua menit berlalu. Persiapan 10 kali hitungan. 1 2, alhamdulillah. 3 4 5 6 7 8 9. Selesai. Udah cukup. Selesai tidak selesai dikumpulkan. Oke? Namanya udah ya? Namanya kok belum, Pak? Namanya? Belum. Udah, Pak. Ya. Belum, Pak. Absen. Ya, udah selesai.
Oke. Oke. Yuk, selesai. Pak nomor 3 belum Bapak? Iya. Selesai. Aku belum semua, Pak. Kan waktunya 3 menit. Yuk. Yuk, sudah selesai. Oke. Untuk nilai ini, nilai individu akan Pali umumkan Benar, Pak. Satu lagi. setelah istirahat. Iya, selesai. Yuk, Mas, selesai. Aduh, Pak. Oke. Oke. Pak Guru kasih sampel yang untuk nilai kalian ya. Ini betul. Baru setengah, Pak. Yang nomor 4 belum selesai. Oke. 80. Altamis. Altamis 60. Nanda 75. Hasna 90. Oke, nanti yang lain menyusul ya setelah istirahat. Oke. Bagaimana anak-anak untuk pelajaran pada pagi hari ini? Senang? Semangat ya? Oke, kalau begitu Pak Guru akan mengakhiri kegiatan di pagi hari ini. Coba semuanya bacakan hamdalah bersama-sama ya. Dengan berakhirnya pelajaran di pagi hari ini, kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.